Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Sudah sarapan semua belum? Gimana, udah siap belajar? Bagus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delilatur Rahma, sering dipanggil dengan sebutan Dila. Di sini saya akan mengajar materi tentang sejarah IPS. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada siang hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Baik, sampai di sini ada yang tahu pengertian dari sejarah lahirnya IPS di Indonesia? Ya, benar. IPS merupakan terjemahan dari studi sosial atau sering disebut dengan social study yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915 setelah terjadinya Perang Dunia Pertama terjadi. Para ahli pendidikan di Amerika Serikat pada waktu itu berkesimpulan bahwa pengajaran ilmu-ilmu sosial yang diajarkan secara sendiri-sendiri atau individu dalam bentuk disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya tidak akan mampu membekali para subjek didik untuk dapat mengenal dan mengerti masalah sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, diintroduksikannya sosial studi yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan. Kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak diilhami oleh pengajaran sosial studi di Amerika Serikat. Bahkan istilah ilmu pengetahuan sosial itu sendiri atau sering disebut dengan IPS adalah terjemahan dari apa yang dinamakan sosial studi dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. Sampai di sini ada yang tahu siapa pengajar atau siapa yang pertama kali memperkenalkan ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut dengan IPS di Indonesia? Ya, benar, Ibu Profesor Dr. Siopartina Pakasi pada SD PPSP IKIP di Malang pada tahun 1969. Jadi sejarah lahirnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut dengan IPS di Indonesia awalnya terjadi pada tahun 1971. Pada saat itu IPS sudah mulai dimasukkan dalam buku induk Dikbud pada tahun 1972 sudah ramai dibicarakan dalam rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum pada tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum IPS. Mulai dari kurikulum SD, SMP, SMA, pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap mulai pada tahun 1976. Jadi ilmu pengetahuan sosial atau sering disebut dengan IPS di Indonesia kelahirannya bersamaan dengan lahirnya kurikulum tahun 1975. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagus. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini di mana dunia pengajaran sekolah pada umumnya selalu tertinggal. Jadi IPS diperlukan sebagai wadah pengetahuan yang mengharmoniskan laju perkembangan ilmu dan kehidupan dalam dunia pengajaran sekolah. Sebab IPS mampu melakukan lompatan ilmu secara konsepsional untuk kepentingan praktis kehidupan baru yang sesuai dengan keadaan dan zaman. Maka, melihat dari jenis-jenis dan susunan-susunan topik
dalam IPS sungguh sangat banyak bervariasi dari berbagai ilmu sosial serta dari tuntutan persoalan kehidupan praktis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, di sini saya akan menutup pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.